Prabowo Subianto bakal menghabiskan 1 pekan pertama sebagai presiden dengan kembali ke tempat dirinya dibentuk, jauh sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia. Tempat itu adalah Kawah Chandra di Muka TNI Angkatan Darat, yakni Akademi Militer atau Akmil di Magelang, Jawa Tengah, khususnya ke Lembah Tidar. Prabowo bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka akan mengajak para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih berkumpul di Lembah Tidar selama 3 hingga 4 hari mulai 23 Oktober 2024. Lokasi yang dipilih Prabowo tidak hanya mengingat masanya ditempa sebagai tentara, tetapi juga punya kisah sakral. Lembah Tidar terletak di area Gunung Tidar, gunung setinggi 503 mdpl yang kerap disebut sebagai Pakuning Tanah Jawa. Apa saja yang bakal dilakukan Prabowo di Lembah Tidar dan bagaimana sejarah Lembah Tidar itu sendiri sehingga dianggap sakral? Di video ini kita akan menengok Lembah Tidar yang syarat akan sisi historis baik dari segi militer juga religi. Lembah Tidar dikenal luas sebagai markas Akademi Militer atau Akmil. Akademi ini kali pertama didirikan pada 1945 alias tak lama setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu Akmil menjadi institusi utama yang mendidik dan melatih para calon perwira TNI Angkatan Darat. Lokasi yang terpencil ditambah suasana alam yang mendukung membuat Lembah Tidar menjadi tempat ideal untuk pendidikan militer. Lembah Tidar menjadi simbol dari ketangguhan, disiplin, dan pengabdian para calon perwira yang ditempa dengan berbagai pendidikan fisik, mental, dan intelektual. Hadirnya Akmil seolah menjadi wujud nyata dari arti nama Tidar itu sendiri. Tidar berasal dari kata mukti dan kadadar, yang berarti siapa yang ingin hidup bahagia, berpangkat, dan meraih kesuksesan dalam hidup, harus dididik, ditempa, dan diuji agar menjadi pribadi yang mumpuni dan tangguh. Di Akmil, para taruna-taruni tidak hanya belajar soal ilmu militer, tapi juga nilai-nilai kepemimpinan, moralitas, dan dedikasi terhadap bangsa dan negara. Mereka akan menjalani pelatihan keras yang memacu ketahanan fisik seperti latihan perang, strategi militer, serta kegiatan penguatan fisik lainnya. Namun tidak hanya fisik saja yang dilatih, tapi juga otak. Para taruna-taruni akan mendapat pelajaran akademis seperti ilmu sosial, teknologi, dan bahasa. Tujuannya jelas, untuk memastikan bahwa lulusan Akmil memiliki kecerdasan yang seimbang antara ilmu militer dan ilmu pengetahuan umum. Lembah Tidar juga sering digunakan sebagai lokasi berbagai acara penting seperti pelantikan taruna baru atau upacara pelepasan perwira yang telah lulus dari Akademi Militer. Acara-acara ini seringkali dihadiri oleh tokoh-tokoh penting termasuk para petinggi TNI dan pemerintah serta diwarnai dengan prosesi militer yang khidmat. Karena itulah Lembah Tidar jelas menjadi tempat yang punya makna mendalam bagi TNI AD. Lembah Tidar tidak hanya sekadar tempat belajar, tapi juga pembentukan karakter serta pengabdian seumur hidup kepada negara. Gunung Tidar dan lembahnya menjadi simbol ketangguhan, pengorbanan, dan dedikasi yang dipegang erat oleh seluruh lulusan Akmil. Di lain sisi, Gunung Tidar tak cuma soal militer, tapi juga punya makna sakral sebagai pusat religi. Untuk sebagian masyarakat Jawa, Gunung Tidar diyakini sebagai paku Pulau Jawa. Laman Kebun Raya Gunung Tidar menyebut gunung ini secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai paku Pulau Jawa oleh masyarakat awam. Maka sebagai penanda lokasi terdapat Tugu So di puncak Gunung Tidar. Tugu ini bertuliskan huruf Jawa So di 3 sisinya dengan satu sisi simbol Garuda. Maknanya adalah sopo salah seleh, yang berarti barang siapa yang salah maka akan menerima akibatnya. Sebagai tujuan wisata religi, ada 4 petilasan yang bisa sahabat Kompas.com kunjungi. Keempatnya adalah petilasan Syekh Subakir,
Ki Sepanjang yang merupakan senjata tombak dari Syekh Subakir, Eyang Ismoyo Jati alias Eyang Semar, dan Pangeran Purbaya. Syekh Subakir adalah seorang ulama dari Persia yang konon berperan dalam menyebarkan agama Islam serta membersihkan Pulau Jawa dari energi negatif. Syekh Subakir punya tombak yang dinamai Tombak Kiai Sepanjang. Tombak inilah yang dianggap sebagai penyangga Pulau Jawa agar tidak goyah. Adapun jika ingin melihat lanskap kota Magelang dari atas, sahabat Kompas.com bisa mengunjungi gardu pandang yang terletak di puncak Gunung Tidar. Kembali ke topik pembekalan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran di Lembah Tidar. Dalam perkembangan terkini, rapat Kabinet Presiden Prabowo Subianto akan berlangsung di lapangan golf yang terletak di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Akan ada sekitar 120 tenda yang disiapkan untuk tempat bermalam bagi 109 anggota Kabinet Merah Putih di Borobudur International Golf and Country Club. Rapat Kabinet Merah Putih itu dijadwalkan berlangsung dari 23 hingga 27 Oktober 2024. Dari pihak pemerintah Kabupaten Magelang pun akan turut serta dalam menyiapkan kegiatan tersebut. Penjabat Bupati Magelang Septo Akanto menyebut nantinya rombongan kenegaraan itu disambut pelajar di sepanjang Jalan Magelang, Yogyakarta. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kegiatan di Magelang itu bersifat penting. Selain sebagai pembekalan program, juga menjadi ajang mempererat kerjasama di masing-masing kementerian atau lembaga. Lembah Tidar menjadi tempat yang sakral dan syarat akan sisi historis. Dari sisi militer, tempat ini menjadi lokasi Akademi Militer atau Akmil, kawasan berdimuka para perwira TNI AD sebelum diterjunkan ke seluruh Indonesia. Tak mengherankan kalau Prabowo memilih Akmil sebagai lokasi pembekalan menteri, mengingat latar belakangnya yang merupakan lulusan akademi tersebut. Tak hanya dari sisi militer, tempat ini juga dipercaya sebagai pakuning tanah Jawa dengan berbagai petilasan yang dapat dikunjungi sebagai wisata religi. Tertarik berkunjung, sahabat Kompas.com?